Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. فصل suwarul qudwati tis'un. Bentuk-bentuk atau gambaran-gambaran bermakmum itu ada 9. Tasihhu fi khamsin, sah pada 5 bentuk. Yang pertama adalah qudwatu rajulin bi rajulin. Berarti yang 4 gambaran yang lain, 4 bentuk yang lain tidak sah. Yang pertama qudwatu rajulin bi rajulin. Bermakmumnya laki-laki kepada imam laki-laki. Ini sah. Yang kedua wa qudwatu imra'atin bi rajulin. Bermakmumnya perempuan kepada imam laki-laki. Ini juga sah. Wa qudwatu khuntha bi rajulin. Bermakmumnya khuntha, yang dimaksud adalah khuntha muskil, bi rajulin dengan imam laki-laki. Khuntha di sini maksudnya seseorang yang memiliki 2 alat kelamin dan dua-duanya berfungsi. Kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dan dua-duanya berfungsi. Itu yang disebut dengan khuntha. Bermakmumnya seorang khuntha kepada imam laki-laki. Ini juga sah. Wa qudwatu imra'atin bi khuntha. Bermakmumnya seorang perempuan kepada imam khuntha. Ini juga sah. Wa qudwatu imra'atin bi imra'atin. Bermakmumnya perempuan
kepada imam perempuan. Ini juga sah. Wa tabtulu fi arba'in, dan bermakmum itu batal, qudwah itu batal fi arba'in, pada atau dalam empat bentuk, 4 gambaran. Yang pertama adalah qudwatu rajulin bimra'atin, bermakmumnya seorang laki-laki kepada imam perempuan. Yang kedua, wa qudwatu rajulin bi khuntha, wa qudwatu rajulin bi khuntha, bermakmumnya laki-laki kepada khuntha. Yang ketiga, wa qudwatu khuntha bimra'atin, dan bermakmumnya seorang khuntha kepada imam perempuan. Dan yang terakhir, wa qudwatu khuntha bi khuntha, dan bermakmumnya seorang yang khuntha kepada imam yang khuntha. Ini 9 gambaran, 9 bentuk ya terjadinya jamaah atau bermakmumnya seseorang kepada orang lain. Ini ada 9 bentuk, ini 9 gambaran. 5 yang pertama itu sah, sedangkan 4 bentuk yang lain, 4 gambaran yang lain ini tidak sah. Nah, sedangkan bermakmumnya orang balik kepada anak yang belum balik atau sebaliknya, ini sah ya, asalkan memenuhi syarat yang sudah kita sebutkan pada pasal-pasal sebelumnya. Kemudian bermakmumnya orang yang merdeka kepada imam yang berstatus sebagai budak atau sebaliknya, ini sah. Kemudian bermakmumnya orang yang sholat fardu kepada imam yang melakukan sholat sunnah misalkan, atau sebaliknya bermakmumnya orang yang melakukan sholat sunnah kepada imam yang melakukan sholat fardu, nah ini juga sah. Baik, faslun, kita lanjutkan pasal berikutnya tentang jamak dan qashar, tentang sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak ini ada beberapa dalil, baik dari nas Al-Quran maupun dari nas hadis, yang membolehkan hal itu dengan syarat-syarat tertentu. Dari nas Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman mengenai qashar. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum, dan seterusnya. Adapun mengenai menjamak salat di dalam Al-Muwatta, Muwatta Malik, Imam Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yajma'u baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i fi ghazwati Tabuk. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak antara salat zuhur dan asar dan antara maghrib dan isya pada perang Tabuk. Kemudian dalam riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Umar, beliau berkata, safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa kanu yusalluna adh-dhuhra wal 'ashra rak'atain. Ibnu Umar mengatakan, saya pernah safar, saya pernah menempuh perjalanan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Mereka melakukan sholat zuhur, asar, sholat zuhur dan asar 2 rakaat. Ya, ini dalil bahwa qashar dengan syarat-syarat tertentu itu diperbolehkan. Faslun syurutu jam'it taqdimi. Jadi boleh kita menjamak, mengumpulkan antara sholat zuhur dengan asar, baik di waktu zuhur ataupun di waktu asar. Baik di waktu zuhur ataupun di waktu asar. Kalau dilakukan pada waktu zuhur disebut jamak taqdim. Kalau dilakukan pada waktu sholat asar disebut jamak takhir, jam'ut takhir. Ya, melakukan sholat zuhur dan sholat asar di waktu sholat zuhur, namanya jamak taqdim. Melakukan sholat zuhur
kemudian sholat asar, di waktu sholat asar itu disebut jamak takhir. Kemudian juga antara sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib dan sholat isya. Baik dilakukan pada waktu sholat maghrib, dan ia disebut jamak taqdim, ataupun dilakukan pada waktu sholat isya yang disebut dengan jamak takhir. Jadi boleh menjamak antara zuhur dan asar. Begitu juga antara maghrib dan isya. Baik jamak takdim maupun jamak takhir dalam perjalanan. Dan juga boleh menjamak antara maghrib dan isya, juga antara zuhur dan asar, dengan jamak takdim, dengan sebab hujan. Dengan sebab hujan. Dengan syarat-syarat yang sudah kita bahas pada sekian pertemuan yang lalu. Ya, ada syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh, tidak sah. Baik, kita baca qala al-muallifu rahimahullahu taala syurutu jam'i taqdimi arba'atun. Syarat-syarat jamak takdim itu ada 4. Yang pertama adalah al-bada'atu bil ula, memulai dengan salat yang pertama. Ya, artinya harus tertib, harus berurutan. Salat yang pertama dulu, baru kemudian salat yang kedua. Ini kalau jamak takdim. Ya, ini kalau jamak takdim. Jadi kalau orang mengumpulkan antara sholat zuhur dan asar di waktu sholat zuhur, ini disebut jamak takdim, maka harus dimulai dengan sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur. Begitu juga antara sholat maghrib dan isya. Jika ditakdim, jika dilakukan pada waktu sholat maghrib, maka harus diawali dengan melakukan sholat maghrib, baru kemudian sholat isya. Yang kedua, waniyatul jam'i fiha. Waniyatul jam'i fiha. Niat menjamak sholat pada sholat yang pertama. Niat menjamak sholat pada sholat yang pertama. Tidak harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi niat menjamak sholat itu tidak harus berbarengan niat jamak sholat, niat jamak takdim itu tidak harus pada sholat pada saat takbiratul ihram. Yang penting di dalam sholat yang pertama. Bahkan para ulama mengatakan walau ma'at tahalluli minha, walau ma'at tahalluli minha, walaupun bersamaan dengan salam yang pertama. Jadi pada saat takbiratul ihram tidak ada niat untuk menjamak. Pada rakaat yang pertama salat maghrib misalkan, pada waktu rakaat yang pertama juga tidak ada niat untuk menjamak. Rakaat kedua juga tidak ada niat untuk menjamak. Rakaat ketiga pada saat tahiyat akhir juga tidak ada niat untuk menjamak. Pas ketika akan salam, yang pertama, dia ingin menjamak sholat antara maghrib dengan isya. Kemudian dia niat menjamak sholat itu berbarengan dengan salam yang pertama. Itu boleh, ya. Tetap sah. Pokoknya niat menjamak itu di dalam sholat yang pertama. Niat jamak takdim itu di dalam atau ketika melakukan sholat yang pertama. Niat dalam hati saja. Saya niat menjamak antara maghrib dengan isya. Jamak takdim. Yang ketiga adalah wal muwalatu bainahuma. Wal muwalatu bainahuma. Ya. Antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua itu tidak dipisah dengan pemisah yang lama. Tidak dipisah dengan jeda waktu yang lama. Jeda waktu yang lama walaupun karena lupa, ya, walaupun keduanya dipisah karena lupa. Sudah niat jamak, sudah ada niat jamak pada waktu sholat yang pertama sudah ada niat jamak dalam hati. Tapi setelah salam lupa makan, minum, terus baru ingat setengah jam kemudian. Nah, ini sudah lewat waktunya, ya. Jadi sholat isyaknya kalau dia melakukan sholat maghrib, kemudian mau menjamak dengan isya tapi lupa, setengah jam berikutnya baru ingat, maka sholat isyaknya tidak boleh dijamak. Takdim, jadi harus dilakukan pada waktunya. Pada waktu sholat isya.
Jadi jeda pemisah yang lama itu seukuran, kata para ulama, atau para ulama mazhab Syafi'i, seukuran 2 rakaat salat rakaatani khafifatan, 2 rakaat salat yang ringan, 2 rakaat salat yang cepat, ya, bukan 2 rakaat salat yang lama, 2 rakaat salat yang cepat. Ya, dikira-kirakan lah ya berapa menit itu, berapa menit. Kalau lebih dari itu, maka ini sudah disebut tidak mualah, ya, sudah disebut tidak mualah, sehingga tidak sah. Yang keempat, dawamul uzri, wadawamul uzri, keberadaan uzur berlangsung ketika, ya, kalau diartikan secara harfiah ini apa? Wadawamul uzri, uzurnya itu berlangsung terus, ya, uzurnya itu berlangsung terus. Ya, artinya pada saat takbiratul ihram, sholat yang pertama, dia masih berada dalam safar atau masih hujan, ya, masih hujan. Kalau itu jamak takdim karena hujan. Ketika takbiratul ihram, kemudian ketika salam dari sholat yang pertama, kemudian berlangsung uzur itu sampai takbiratul ihram untuk sholat yang kedua. Kalau sholat jamak takdimnya itu karena safar, karena perjalanan jauh, ya kurang lebih 85 kilo, kurang lebih, karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang menyatakan kurang dari itu, ada yang menyatakan lebih dari itu. Dalam perjalanan yang berjarak kurang lebih 85 km, maka seseorang boleh menjamak takdim. Syarat yang keempat, kebolehan itu, ya, kebolehan menjamak itu, syarat yang keempat adalah apa? Wadawamul uzri. Dia masih dalam perjalanan, itu ketika takbiratul ihram, pada saat sholat yang pertama, kemudian sampai salam dari sholat yang pertama, salam pertama dari sholat yang pertama, dan juga sampai ketika dia takbiratul ihram untuk sholat yang kedua, dia masih dalam perjalanan. Jadi kalau misalkan orang naik kapal, perjalanan pulang misalkan, di tengah-tengah sholat yang pertama, kapal itu sudah berlabuh, kapal itu sudah sampai di daerahnya, misalkan zaman dulu ya, kapal itu sudah sampai di daerah dia tinggal, ya, sudah memasuki bangunan yang pertama di daerah dia tinggal. Maka untuk sholat yang kedua itu harus dilakukan pada waktunya. Tidak boleh dijamak dengan sholat yang pertama. Faslun, ini adalah sebuah pasal, syurutu jam'i ta'khir ithnani. Syarat-syarat jamak takhir itu ada 2. Syarat-syarat jamak takhir ada 2. Yang pertama adalah niyatut takhiri. Niyatut takhiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Syarat jamak takhir itu ada 2. Yang pertama adalah niat mengakhirkan sholat yang pertama pada waktu sholat yang pertama. Niat mengakhirkan sholat yang pertama, zuhur dengan asar misalkan ya, ingin menjamak takhir. Maka pada waktu sholat zuhur dia harus niat mengakhirkan sholat zuhur, sholat yang pertama, karena sholat yang kedua adalah sholat asar. Mengakhirkan sholat zuhur pada waktu sholat zuhur. Ya, niatnya itu harus dilakukan pada waktu sholat zuhur. Waqad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Dan waktu dari sholat yang pertama itu masih tersisa cukup waktu untuk melakukan sholat yang pertama. Misalkan ingin menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar, karena namanya jamak takhir berarti kan dilakukan pada waktu sholat asar. Nah, syarat sahnya jamak takhir antara zuhur dengan asar,
seseorang harus berniat menjamak takhir atau berniat mengakhirkan sholat zuhur untuk dilakukan pada waktu sholat asar. Kapan niatnya itu? Boleh di awal waktu sholat zuhur, boleh di tengah waktu sholat zuhur, boleh di akhir waktu sholat zuhur, asalkan niat itu dijatuhkan atau niat itu dinyatakan dalam hati pada waktu sholat zuhur sekiranya tersisa waktu cukup untuk melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Jadi kalau niat takhirnya itu 1 menit sebelum habis waktu sholat zuhur baru berniat menjamak takhir, berarti tidak boleh. Ya. Berarti tidak memenuhi syarat. Berarti tidak memenuhi syarat. Jadi niatnya itu harus dinyatakan dalam hati pada waktu sholat zuhur, sekiranya masih tersisa waktu dari sholat zuhur itu, masih tersisa dari sholat zuhur itu waktu yang cukup untuk melakukan sholat, sekiranya dia melakukan sholat zuhur itu masih cukup. Menurut pendapat yang lain, sisa waktu itu sekiranya cukup untuk melakukan 1 rakaat. Ya, 1 rakaat dari kalau sholat zuhur dari sholat zuhur, kalau sholat maghrib berarti sholat maghrib. Yang kedua adalah wadawamul udhri ila tamamits tsaniyati. Wadawamul udhri ila tamamits tsaniyati. Berlangsungnya uzur itu sampai sempurnanya sholat yang kedua. Ya, berlangsungnya uzur berarti safar ya. Kalau dia dalam keadaan safar berarti safarnya itu harus, artinya dia harus berstatus sebagai musafir dengan safar yang panjang kurang lebih 85 kilo itu sampai dia mengerjakan atau sampai dia selesai mengerjakan sholat yang kedua. Ya kan jamak takhir kan? Jamak takhir ketika melakukan sholat maghrib dan isya di waktu sholat isya, maka dia harus berstatus sebagai musafir sampai dia selesai melakukan sholat isya. Ini beda dengan jamak takdim ya. Beda dengan jamak takdim tadi. Kalau jamak takdim itu disyaratkan uzur itu, safar itu berlangsung sampai orang tersebut membaca takbiratul ihram untuk sholat yang kedua. Sedangkan syarat jamak takhir, uzur itu harus berlangsung sampai orang itu selesai mengerjakan sholat yang kedua. Artinya sampai salam yang pertama dari sholat yang kedua. Nah dari sini diketahui bahwa jamak takhir itu tidak disyaratkan berurutan. Ya, tidak disyaratkan harus tartib, berurutan. Jadi boleh seseorang itu melakukan sholat, kalau antara zuhur dengan asar boleh melakukan sholat zuhur dulu baru sholat asar, ini jamak takhir ya. Boleh sholat asar dulu baru kemudian sholat zuhur. Begitu juga antara maghrib dengan isya. Kalau di jamak takhir atau dilakukan pada waktu sholat isya, maka boleh dilakukan maghrib terlebih dahulu baru isya. Atau isya dulu baru maghrib. Tidak disyaratkan tertib. Juga tidak disyaratkan mualah. Ya. Tidak harus mualah. Artinya kalau jamak takhir habis melakukan sholat maghrib, kemudian setelah itu makan dulu, santai dulu, baru kemudian setengah jam atau 1 jam berikutnya baru sholat isya boleh. Tidak disyaratkan mualah. Beda dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim disyaratkan sholat yang pertama harus dilakukan terlebih dahulu dari sholat yang kedua, kemudian juga disyaratkan harus mualah. Tidak boleh ada jeda pemisah waktu yang lama antara kedua sholat. Kalau di jamak takhir tidak disyaratkan hal itu. Kemudian juga tidak disyaratkan niat untuk menjamak. Tidak disyaratkan niat untuk menjamak. Jadi niatnya itu biasa, sholat biasa. Ya. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin misalkan lillahi ta'ala. Cukup begitu saja. Sholat isya juga begitu. Tidak harus dengan saya berniat untuk menjamak antara sholat maghrib dengan isya. Tidak perlu, ya, tidak disyaratkan. Baik. Tadi ada yang kirim pesan di kolom chat.
Terkait bermakmumnya seseorang kepada anak yang belum balik, apakah anak tersebut disyaratkan sudah tamyiz? Iya, syaratnya dia harus tamyiz. Nah, itu jelas itu ya. Syaratnya harus tamyiz, itu jelas. Baik, insya Allah kita lanjutkan besok. Syarat-syarat mengqashar sholat ada 7 ya. Syarat-syarat mengqashar sholat ada 7. Kemudian setelah itu bab mengenai syarat-syarat sholat Jumat dan seterusnya. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut seputar syarat-syarat jamak takdim dan takhir, silahkan ditanyakan pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.